Eh, kamu ngajak-ngajak gitu. Nanti aku keterusan gimana? Wah, ini menarik. Apa yang menarik? Kamu, Tante selalu ngomong seenaknya ya. aku kan udah bilang, aku bisa ngelakuin apa aja tanpa harus mikirin orang lain. Ya ampun, Risa, apa-apaan sih ini? Aduh, aku kok malah senyum-senyum sendiri sih. Arga, kamu ini apa sih? Kita baru aja kenal belum lama. Nggak ada alasan buat aku ngerasa kayak gini. Tapi anehnya, aku nggak ngerasa kayak lagi ngobrol sama orang asing. Percakapan kita ngalir gitu aja, kayak udah kenal lama. Dan dia tuh enak diajak ngobrol, nggak ngebosenin sama sekali. Aku bisa jadi diri sendiri pas sama dia. Tapi, Risa, sadar dong, jarak umur kalian jauh. Dia masih muda, sedangkan aku. Tapi, kenapa aku berharap bisa ngobrol lebih sama dia? Kenapa aku ngerasa nyaman banget? Apa ini cuma kesenangan sesaat? Atau aku sebenarnya butuh seseorang buat nemenin aku? Atau mungkin juga aku terlalu menikmati momen tadi. Tapi kalau gitu, kenapa aku berharap bisa ngobrol sama dia lagi besok? Kenapa aku selalu nunggu-nunggu kesempatan buat ketemu dia lagi? Setiap kali ketemu dia, aku gak bisa bohong. Aku nyaman, aku seneng, aku suka ngobrol sama dia. Tapi ini salah kan? Aku gak boleh berharap lebih. Dia masih muda, pasti punya banyak pilihan lain. Kalaupun dia nyaman sama aku sekarang, apa bisa bertahan? Apa aku sanggup kalau suatu hari nanti tiba-tiba dia menjauh? Kenapa aku malah mulai takut kehilangan seseorang yang bahkan belum benar-benar jadi milikku? Kenapa malah begini? Harusnya ini nggak jadi masalah. Tante Risa, kenapa senyum Tante terus terbayang? Kenapa rasanya kayak ada sesuatu yang lebih? Gua tahu ini nggak wajar. Gua tahu dia jauh lebih dewasa dari gua. Harusnya nggak ada kemungkinan apa-apa di antara kita. Tapi kenapa setiap kali ngobrol sama dia, gua ngerasa hidup gua lebih berwarna? Kenapa tiap dengar suaranya rasanya nyaman banget? Apa ini cuma perasaan sesaat? Apa gua cuma terjebak dalam momen? Atau gua bener-bener mulai ngerasa sesuatu buat dia? Atau gua suka sama Tante Risa? Enggak mungkin. Tapi kalau gua suka, kenapa gua takut kehilangan kesempatan buat ngobrol lagi sama dia? Kenapa gua jadi kepikiran kalau dia tiba-tiba menjauh? Gimana kalau dia sadar gua terlalu muda buat dia? Gimana kalau dia anggap gua cuma anak kecil yang cuma kagum doang? Gimana kalau gua nggak cukup buat dia? Apa ini perasaan harus gua matiin? Atau justru gua perjuangin? Astaga, udah siang. Ya ampun, aku tidur nyenyak banget semalam. Udah lama banget aku gak tidur senyaman ini. Duh Risa, ini kenapa sih? Kok jadi kayak anak ABG yang lagi kasmaran? Tapi serius, aku seneng banget kemarin bisa jalan sama dia. Bisa ngobrol tanpa mikirin yang lain. Kecoa! Astaga! Aduh, gimana ini? Enggak, aku nggak bisa. Aku nggak bisa masuk kalau itu masih di situ. Kenapa sih harus ada kecoa? Arga, aku harus telepon Arga. Dia pasti bisa nolongin aku. Tapi aku nggak punya nomornya. Aduh, Risa, gimana sih kamu ini? Harusnya kemarin minta nomornya. Oh, aku tahu. Halo Pak, bisa saya bicara sama Arga? Baik, makasih Pak. Halo Arga? Ya, ada apa Tante?
Ada kecoa di kamar mandi. Aku takut banget. Kamu bisa kesini nggak? Tante serius telepon saya gara-gara kecoa? Ini bukan main-main. Pokoknya kamu harus kesini. Aku nggak bisa mandi kalau kecoa itu masih di sana. Ya udah, habis ini saya ke rumah tante. Buruan, tante tunggu ya. Iya tante. Udah aman tante, kecoanya udah pergi. Kamu beneran udah buang jauh kan? Nggak bakal balik lagi. Iya udah tante, dia nggak bakal balik lagi kok. Kalaupun iya, nanti tante bisa panggil saya lagi. Makasih ya. Aku nggak tahu apa jadinya kalau kamu nggak dateng. Masa sih, seorang tante Risa yang kuat, takut sama kecoa? Ya kuat sih. Tapi kalau soal kecoa, aku nyerah. Kamu tahu, aku seneng banget kamu datang. Tante ini lebay, masa gara-gara kecoa jadi sebahagia itu? Bukan cuma soal kecoa, Gak. Tapi soal kamu yang datang. Ya kalau tante butuh, saya pasti datang. Dulu rumah ini terasa sepi banget. Tapi sekarang rasanya beda. Aku jadi lebih sering nunggu suara ketukan pintu. Tante, jangan bilang kalau setiap orang yang datang ke rumah tante dikira saya. Tapi kalau itu kamu, aku pasti lebih seneng. Oh iya, kamu mau teh? Aku buatin ya. Nggak usah repot-repot tante. Nggak repot kok. Aku juga butuh sesuatu buat nenangin diri habis insiden kecoa tadi. Pagi-pagi gini, teh hangat cocok banget. Udah lama saya nggak duduk santai gini. Kalau gitu, santai aja dulu di sini. Kamu nggak sering santai gini ya? Banyak hal yang harus saya kerjain tante. Kadang nggak ada waktu buat duduk diam. Tapi kalau sama aku, kamu bisa diem kan? Iya bisa tante. Kalau aku bilang, aku suka momen kayak gini, kamu bakal gimana? Saya juga suka momen kayak gini. Kamu tahu, dulu aku nggak pernah kepikiran bakal ada momen seperti ini. Dulu setiap pagi terasa biasa aja. Aku bangun, minum teh sendirian, tanpa siapa-siapa di sini. Tapi sekarang, di pagi ini, rasanya beda. Kamu sadar nggak? Kadang keheningan bisa jadi lebih berisik dari suara. Iya, kadang keheningan juga bisa bikin orang sadar sama sesuatu yang sebelumnya nggak pernah mereka pikirin. Kalau pagi ini nggak berakhir, aku nggak akan keberatan. Kalau pagi ini nggak berakhir, mungkin saya juga nggak bakal pergi. Pagi yang aneh, tapi aku suka. Aneh kenapa tante? Karena aku nggak inget kapan terakhir kali pagi terasa sehangat ini. Duh, aku kok jadi kayak orang melankolis ya? Nggak apa-apa tante, kadang melankolis juga bagus. Kamu ini selalu bisa bikin suasana terasa nyaman ya. Mungkin karena tante juga bikin suasana lebih enak. Oh, jadi ini karena aku. Bisa jadi. Biasanya aku nggak terlalu suka pagi. Tapi hari ini aku nggak pengen pagi ini cepat berlalu. Kalau gitu, kita nikmatin aja tante. Kalau aku sih seneng banget nikmatin pagi ini. Tapi setelah ini kamu ada kerjaan. Ada tante. Oh, kirain kamu bisa lebih lama di sini. Kalau tante mau, saya bisa nunda sebentar. Kamu serius? Kenapa enggak? Lagian nggak setiap hari saya bisa duduk santai kayak gini kan? Jadi kamu juga betah di sini? Ya, mungkin. Aku jadi kepikiran sesuatu. Kepikiran apa tante? Gimana kalau pagi-pagi berikutnya selalu begini? Tante nggak bakal bosen. Kayaknya enggak. Kalau gitu, kita lihat nanti ya tante. Kayaknya aku mulai suka pagi. Baru mulai. Mungkin butuh alasan yang tepat. Kadang ada hal-hal yang lebih indah kalau dibiarin seperti ini. Maksud tante? Arga, gak ada yang mau kamu tanyain ke aku. Tante pingin saya nanya apa? Nggak tahu. Biasanya kalau pagi-pagi begini, orang suka kepikiran hal-hal yang belum sempat ditanyain. Saya takut kalau saya mulai ngomong, tante malah jadi kepikiran. Emang apa yang kamu mau omongin?
Sebenarnya saya juga masih belum tahu, Tante. Ih, kamu ini emang suka ya bikin orang penasaran. Arga, kamu udah pulang. Iya, udah Pak. Habis ini kamu ke rumah Pak Dasman ya. Barusan dia telepon Bapak, katanya ada pipanya yang bocor. Iya Pak, habis ini Arga ke sana. Kamu sarapan aja dulu, ibu kamu udah nyiapin tuh. Nanti aja Pak, Arga belum pengen makan. Arga mau langsung siap-siap ke rumah Pak Dasman aja. Malam ini kok beda ya? Biasanya aku nggak masalah sendirian. Apa karena aku udah mulai terbiasa ada dia? Oh, Arga. Duh, Risa, kenapa sih kamu kayak gini? Sejak kapan kamu mulai ngerasa kayak gini? Masa aku sampai segininya? Kayak anak remaja aja, baru juga beberapa hari. Tapi kalau emang cuma beberapa hari, kenapa rasanya seakan aku udah terbiasa? Nyaman itu bahaya ya. Sekali ngerasain, susah lepas. Arga, Tante, maaf saya ganggu malam-malam gini. kamu kok bisa ada di sini? Ada apa? Saya juga nggak tahu. Saya nggak bisa tidur dan entah kenapa malah nyampe di sini. Kamu jalan sampai sini tanpa alasan. Iya, kayaknya saya kepikiran sesuatu, tapi saya juga nggak ngerti apa. Mau masuk? Kalau Tante nggak keberatan, Udah sampai sini, masa aku suruh kamu pulang? Justru aku seneng kamu kesini. Tante, Iya, kenapa Arga? nanti di dalam saya boleh minta. Kamu mau minta apa? Bilang aja, nanti pasti tante kasih kok.